Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, tampil impresif Elkan Bagot berpeluang cetak sejarah. Filipina diperkuat bek Atletico Madrid, manajer Timnas U22 beri peringatan. Kamboja pamerkan kandang Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023. Cambodia SEA Games Organizing Committee dan Federasi Sepak Bola Kamboja atau FLC lewat halaman Facebooknya memamerkan venue cabang olahraga sepak bola putra grup A SEA Games 2023 Olympic Stadium yang berkapasitas 50.000 penonton dan terletak di ibu kota Kamboja Phnom Penh. Rumput Olympic Stadium terlihat sangat hijau, lapangan mulus, dan tribunnya single seat meski selain VVIP dan VIP, kursinya tidak memakai sandaran alias hanya dudukan kursi saja. Olympic Stadium bakal menjadi arena bagi 5 negara grup A SEA Games 2023 yang berisikan tuan rumah Timnas Kamboja U22, Timnas Indonesia U22, Timnas Myanmar U22, Timnas Filipina U22, dan juga Timnas Timor Leste U22. Garuda Muda mengusung misi untuk meraih 3 poin perdana di laga melawan Filipina. Timnas Indonesia U22 bakal berjuang habis-habisan untuk meraih medali emas SEA Games 2023 kali ini. Sejatinya Timnas Indonesia U22 termasuk tim yang beruntung lantaran masuk ke dalam grup yang lebih mudah dibandingkan grup B yang berisikan tim-tim raksasa. Meski berada di dalam grup yang mudah, haram hukumnya bagi Timnas Indonesia U22 menganggap remeh tim-tim lain di grup A. Tentunya diharapkan pasukan Indra Syafri bisa meraih poin penuh kala berhadapan dengan The Ascals. Hal itu demi meningkatkan mental anak asuh Indra Syafri dan membuka asa untuk lolos ke semifinal SEA Games 2023. Duel antara Timnas Indonesia U22 versus Timnas Filipina U22 pun akan digelar di Stadion Olimpik Phnom Penh, Kamboja pada Sabtu 29 April pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Pelatih Timnas Filipina Rob Gier mengaku ada tekanan tersendiri karena satu grup dengan Timnas Indonesia di SEA Games 2023 kali ini. Di satu sisi, juru taktik 42 tahun itu tetap antusias bergabung dengan Indonesia, Myanmar, Timor Leste, dan tuan rumah Kamboja di grup A. Kendati demikian, mantan kapten Timnas Filipina itu tidak ingin menganggap enteng setiap lawan yang akan dihadapinya. Indonesia dan Kamboja dianggap menjadi pesaing terkuat The Ascals di grup A SEA Games 2023 kali ini. Manajer Timnas U22 Indonesia Sumarji pun meminta kepada para pemainnya jangan meremehkan Filipina. Sebab menurut Sumarji, Filipina datang dengan kekuatan baru. Selain itu, The Ascals banyak diperkuat pemain naturalisasi. Salah satu pemain naturalisasi yang memperkuat Filipina adalah Santiago Colminas Rublico. Dia adalah pesepak bola yang bermain sebagai bek kanan dan memperkuat klub Spanyol Atletico Madrid U18. Adapun Timnas U22 Indonesia tidak diperkuat satupun pemain naturalisasi, di mana sebanyak 20 pemain yang dibawa Indra Syafri ke Kamboja adalah semuanya pemain lokal. Skuad Garuda Nusantara akan memulai perjalanannya di ajang tersebut pada 29 April melawan Filipina. Dalam hal ini, penyerang Dewa United Egy Maulana Fikri yakin Timnas U22 Indonesia bisa membawa pulang medali emas di SEA Games 2023. Apalagi Pratama Arhan dan kawan-kawan berada di grup A yang di atas kertas lebih ringan dari grup lain. Namun menurut Egy, semua tim akan berjuang keras demi meraih kemenangan dan perjalanan skuad Garuda Nusantara dipastikan tidak mudah. Mantan pemain klub asal Slovakia Zlate Moravce ini pun menegaskan jika skuad Garuda Nusantara tidak boleh memandang remeh lawannya. Semua pemain harus berjuang demi meraih prestasi terbaik di ajang tersebut. Berbicara tentang pemilihan pemain, Egy percaya Indra Syafri sudah benar-benar memikirkan komposisi terbaik. Rombongan pemain dan pelatih Vietnam telah tiba di Phnom Penh sejak kemarin. Mereka langsung mendapatkan sambutan hangat dari tuan rumah Kamboja. Kendati demikian, Troyser belum juga mengumumkan daftar resmi pemain yang didaftarkan ke SEA Games 2023. Terakhir, media Vietnam hanya melaporkan pelatih Prancis itu mencoret 7 nama dan menyisakan 24 pemain jelang meninggalkan Vietnam kemarin. Namun hingga kini Vietnam belum juga merilis 20 nama pemain yang didaftarkan di ajang tersebut. Sementara sejumlah tim lain sudah jauh-jauh hari merilis daftar pemain secara resmi. Walau begitu, pelatih Vietnam Philippe Troyser pun tak segan melontarkan target juara di ajang multi-event edisi ke-32 ini.
Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF memutuskan untuk mengirim tim U20 guna bertanding di pentas Asian Games 2022 di China pada September mendatang. Selain Asian Games 2022, timnas U20 Vietnam juga dikirim untuk berpartisipasi di Piala AFF U23 2023 pada akhir tahun. Baik Asian Games maupun Piala AFF U23 sejatinya memang merupakan kompetisi yang diperuntukkan bagi tim U23. Namun dalam hal ini Vietnam memilih untuk mengirim tim U20 sebagai persiapan menghadapi SEA Games 2025 di Thailand. VFF juga ingin para pemain timnas U20 Vietnam mendapatkan pengalaman bermain sebelum menghadapi ajang bergengsi di masa depan. Keputusan VFF dengan mengirim tim U20 ke Asian Games bisa jadi layak ditiru oleh PSSI. Sebab keputusan berani yang diambil turnamen selevel Asian Games bisa jadi bermanfaat bagi para pemain timnas U20 Indonesia untuk menambah pengalaman. Apalagi setelah timnas U20 Indonesia gagal tampil di Piala Dunia U20 2023 usai dicoret sebagai tuan rumah. Tampil impresif, Elkan Bagot berpeluang cetak sejarah. Ipswich Town, klub yang dibela Elkan Bagot saat ini tengah berjuang memperebutkan gelar juara League One 2022-2023 alias kasta ketiga Liga Inggris. Tim asuhan pelatih Kieran McKenna untuk sementara menduduki urutan 2 klasemen dengan koleksi 94 poin dari 44 laga. Alias cuma tertinggal 1 poin dari pemuja klasemen Plymouth Argyle. Situasi itu pun membuat Ipswich Town tinggal selangkah lagi untuk bisa mengunci tiket promosi ke Championship ketika musim 3 menyisakan 2 pertandingan. Mereka cuma butuh setidaknya tambahan 3 poin untuk memastikan finish di posisi 2 besar. Dengan demikian, Elkan Bagot berpeluang menjadi pesepak bola Indonesia pertama yang bermain di Championship atau kasta kedua Liga Inggris pada musim depan. Yakni jika Ipswich Town benar berhasil promosi. Dan tentunya Elkan Bagot akan kian dekat untuk menggapai mimpinya tampil di Premier League alias kasta teratas Liga Inggris. Pengamat sepak bola nasional Kesit Budi Handoyo merespon positif langkah yang diambil oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk mengaudit pencatatan keuangan PSSI. Kesit mengakui hal ini sebagai terobosan baru yang dibawa Thohir demi menjadikan PSSI sebagai organisasi yang lebih transparan dan akuntabel. Kesit mengakui selama ini PSSI memang tidak transparan. Ia mencontohkan pada tahun 2015 saat terjadi konflik antara PSSI dengan Kemenpora sehingga disanksi FIFA. PSSI tetap enggan membuka laporan keuangannya kepada publik. Menurutnya, jika ada temuan penyalahgunaan atau penyelewengan dana dari PSSI maka bisa ditindaklanjuti ke ranah hukum. Ia juga berharap setiap temuan yang ada bisa dibuka ke publik agar hal tersebut mengembalikan kepercayaan publik kepada Federasi Sepak Bola Indonesia yang kerap menjadi sorotan itu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sendiri bakal mengaudit keuangan PSSI dan PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB. Audit ini dilakukan setelah ada ketidakjelasan soal hadiah untuk juara Liga 1 Indonesia, di mana PSM Makassar tidak mendapatkan hadiah uang melainkan hanya trofi saja. Audit ditargetkan selesai sebelum 1 Juli 2023 atau saat musim Liga 1 Indonesia 2023-2024 dimulai kembali. Kocaknya dalam hal ini netizen pun menyoroti mimik wajah dari dua sosok yakni mantan sekjen PSSI Yunus Nusi dan juga anggota Exco Juni Rahman. Di mana dalam unggahan akun Instagram @pengamal sepak bola yang dilansir pada Kamis kemarin dua sosok itu menjadi bahan komentar dari warganet.